Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Endri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pertama, pengajaran memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak. Kedua, pendidikan memberikan tuntunan sesuai dengan kodrat anak. Ketiga, guru sebagai pamong menuntun anak untuk menebalkan lakunya. Keempat, pendidik bersikap terbuka terhadap perubahan, namun harus tetap selektif terhadap perubahan yang terjadi. Kelima, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keenam, pendidikan menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Ketujuh, filosofi pembelajaran yang menghamba kepada anak. Kedelapan, filosofi trilogi pendidikan, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Dan yang kesembilan, permainan yang menyenangkan bagi anak dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertama, pengajaran memiliki makna yang sama dengan pendidikan. Kedua, cara pembelajaran yang efektif adalah dengan metode ceramah yang berpusat pada guru atau teacher center. Ketiga, modalitas belajar siswa yang beragam kurang memiliki peran penting dalam ketercapaian proses pembelajaran. Keempat, proses pembelajaran dan tugas yang seragam meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelesaian capaian pembelajaran. Kelima, pembelajaran menitikberatkan aspek kognitif dan berusaha untuk memenuhi tuntutan KKM. Dan yang keenam, proses pembelajaran efektif bila dilaksanakan di dalam ruang kelas saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pengajaran tidaklah sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Model pembelajaran cooperative learning yang berpusat pada siswa lebih efektif dan menyenangkan. Dalam hal ini, model pembelajaran cooperative learning yang berpusat pada siswa seperti PBL atau problem based learning memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi siswa dan memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri lebih luas, sehingga pembelajaran lebih bermakna, efektif, dan efisien. Berikutnya, modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa memiliki peranan yang sangat penting dalam ketercapaian proses pembelajaran. Modalitas belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih, serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Pembelajaran dan bentuk tugas yang bervariasi dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelesaian capaian pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing, dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda, baik dalam proses,
konten maupun produk, memberikan kemerdekaan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelesaian capaian pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran menitikberatkan aspek kognitif dan budi pekerti. Selain memfokuskan pada kegiatan pembekalan siswa dengan ilmu untuk kecakapan hidup, proses pembelajaran juga menuntun siswa memiliki budi pekerti yang luhur agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa menjadi bijaksana. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif di dalam kelas maupun di lingkungan luar kelas. Pembelajaran di dalam kelas memberikan suasana kondusif, sedangkan pembelajaran dengan memanfaatkan alam lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekolah, memberikan pengalaman yang nyata dan kontekstual kepada siswa. Pembelajaran menjadi lebih konkret, tidak verbalistik dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, dan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan modalitas belajar masing-masing. Ketika merancang dan menerapkan pembelajaran yang memfokuskan pencapaian kemampuan kognitif dan mengembangkan budi pekerti yang luhur. Keempat, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan alam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan yang kelima, menerapkan filosofi trilogi dalam pendidikan, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Adapun hambatan-hambatan yang dapat dialami dalam penerapan ini adalah sebagai berikut. Pertama, siswa memiliki kemampuan awal, karakteristik dan sosiokultural yang beragam. Kedua, guru dan siswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran kooperatif yang berpusat pada siswa. Ketiga, sikap budi pekerti yang luhur dalam diri siswa kurang begitu tertanam dalam diri sebagian siswa. Keempat, orientasi proses pendidikan masih cenderung menekankan aspek kognitif saja, belum banyak mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan alam lingkungan sekitar, memerlukan waktu yang lebih panjang. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan tes diagnostik siswa di awal proses pembelajaran. Kedua, berkolaborasi dengan guru lain dalam menerapkan pembelajaran cooperative learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, guru menerapkan filosofi Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Keempat, guru mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan mengikuti workshop, seminar, diklat, pelatihan, dan juga lokakarya. Dan yang kelima, merancang dan menerapkan pembelajaran yang merdeka sesuai dengan potensi, minat, dan bakat siswa. Demikian uraian koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.